rekan-rekan semua. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Yang lain udah siap belum? Kita mulai. Tolong direspon. Apakah yang lain sudah siap dimulai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Iya, siap, Bu. Kita masuk ke materi berikutnya. Presentasi saya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Saya izin off kamera karena saya silau. Anda mau off kamera juga silakan. Kita konsentrasi ke materi. Seperti biasa, materi ini pastinya nanti akan jadi tugas Anda untuk selanjutnya dengan data yang sama dengan kemarin. Jadi kalau ada yang kurang paham, langsung aja ditanyakan. Ya. Kita selalu menanyakan ada yang belum paham atau ada yang kurang jelas di mana, silakan ditanyakan pada kesempatan kali ini. Karena kalau Anda japri agak repot saya ya. Karena satu persatu belum tentu saya ada waktu. Kita mulai di ukuran statistik yang bagian 1 dulu. Jadi dalam hal ini, kalau kita kemarin sudah pelajari bahwa antara lain di ukuran statistik ini adalah nanti kita mau mengukur tentang ukuran pemusatan. Nanti ada beberapa yang disebut sebagai ukuran pemusatan dan yang disebut sebagai ukuran penyebaran. Nah, ini nanti juga di PI maupun skripsi Anda semuanya Anda gunakan ini. Biasanya di bab 4 awal di ukuran pemusatan dan di bab 4 di tengah-tengah biasanya tentang ukuran penyebaran. Sebagai informasi, coba cek kakak kelas Anda tanya. Sekarang mereka sudah harus ketemu dengan dosen pembimbingnya. Coba tanya aja ceritanya nanti bagaimana, bener nggak? Seperti yang saya ceritakan di awal saya ketemu dengan kelas ini. Saya balik lagi. Untuk ukuran pemusatan adalah kalau minggu lalu kita bicara mengenai data, ada data raw data mentah yang kita punya, kemudian ada data yang sudah kita kelompokkan. Maka kalau kita mau melihat atau mengetahui bagaimana atau di manakah data yang kita punya itu terpusat, berkumpul, atau kira-kira cenderung dia mengelompok di sebelah mana. Nah, itu ukuran pemusatan. Kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa berpusatnya di sana? Kenapa data-data itu cenderung berkumpulnya di angka-angka tersebut misalnya, atau di nilai-nilai tersebut misalnya. Nah,
untuk menggambarkan ukuran pemusatan, antara lain kita akan bisa melihatnya dari sisi rata-rata hitung atau yang kita kenal dengan arithmetic mean. Jadi rata-rata hitung dari data yang kita punya, misalnya dari raw data mentah itu berapa? Apakah sama dengan rata-rata hitung ketika data yang kita punya itu sudah kita bentuk grup atau kelompok? Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya nanti ada median. Apa pula bedanya dengan modus? Dan bagaimana kalau kita mau mengukur kuartil, desil, persentil, dan sebagainya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi paling enggak dari ukuran-ukuran inilah kita akan bisa cerita banyak bagaimana ukuran pemusatan yang bisa kita lakukan terhadap suatu data. Apakah data itu sampel, berupa data sampel, apakah merupakan data populasi. Nah, yang kedua, ini adalah ukuran penyebaran. Sebaliknya atau berbalikan dengan apa yang kita lakukan di ukuran pemusatan. Kalau di ukuran penyebaran, tentu saja kita mau lihat dari data yang kita punya tadi, penyebaran datanya seperti apa. Ya, distribusi datanya seperti apa. Apakah penyebaran ini cenderung normal, ataukah penyebaran ini akan membentuk suatu pola penyebaran tertentu dan sebagainya. Sebentar ya, ada yang baru masuk. Oke, kita lanjut. Jadi apa tadi saya bilang? Oh ya, antara lain adalah kayak tadi, apakah yang kita sering sebut sebagai normalitas data. Misalnya, kalau kita kita tarik suatu garis lurus, apakah data itu akan cenderung berada di sekitar garis tersebut? Yang nanti kita buktikan ada data yang normal, ada yang data yang dikelompokkan atau dikategorikan data yang kurang tidak normal dan sebagainya. Atau mungkin malah dia membentuk suatu pola tertentu. Karena nanti suatu uji asumsi klasik itu nggak boleh data itu membentuk pola-pola tertentu. Nah, antara lain di dalam ukuran penyebaran ini kita bisa ukur dengan keragaman atau varians data. Misalnya, kalau kita punya suatu rata-rata hitung tertentu, nah dari rata-rata hitung itu gimana variasinya, bagaimana ragam data tersebut, cenderung di atasnya atau di bawahnya kalau dari sisi nilai, atau mungkin tidak beraturan, atau kita sebut kita ukur dengan simpangan baku. Kalau tadi kita membuat suatu garis lurus misalnya, suatu garis regresi misalnya, nah kita mau mengukur bagaimana penyimpangan data-data seluruhnya tuh dengan garis yang kita bikin, yang kita tarik. Oh, ternyata dari garis itu penyimpangannya sekian. Tapi ada data yang ekstrim penyimpangannya sangat jauh. Nah, bagaimana juga yang datanya persis pada garis yang kita bikin dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan penyimpangan atau simpangan baku. Ya, atau yang disebut sebagai standar deviasi. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa ukuran statistik tadi mencakup baik ungroup maupun grup data. Jadi ketika nanti Anda mengerjakan soal atau mengerjakan latihan, ya perhatikan yang dimaksud adalah ungroup atau grup data, atau dua-duanya. Saya ulangi, ungroup adalah data yang belum dikelompokkan, berarti yang kita punya raw data atau mungkin raw data yang sudah kita sort datanya itu juga ungroup. Tapi kalau yang grup berarti data yang sudah kita bikin kelas-kelas kemarin, yang udah kita bikin kelompok atau grup-grup tertentu. Kalau kemarin
Yang kita bicarakan, kita punya tabel distribusi frekuensi, berarti itu grup data. Baik, itu yang akan kita pelajari di ukuran statistik. Kita mulai dari yang pertama, tentang ukuran pemusatan yang pertama, yaitu rata-rata hitung atau arithmetic mean. Kemarin udah ada kenal notasi untuk mu dan notasi untuk X rata-rata atau X bar. Mu adalah rata-rata hitung untuk populasi. Jadi kalau kita punya populasi, kemudian atau data kita adalah merupakan data populasi. Nah, kalau kita mau lihat rata-rata atau menghitung rata-rata hitungnya, ya lambang atau notasi yang kita pakai pasti mu. Atau sebaliknya, kalau ada mu berarti itu maksudnya adalah rata-rata hitung populasi, dan sebaliknya kalau X rata-rata atau X bar ini adalah merupakan rata-rata hitung dari sampel. Itu salah ya, ketikanya salah. Jadi X bar adalah rata-rata hitung sampel. Nah, yang pertama, untuk rata-rata hitung ungroup data. Ungroup data berarti di sini kita boleh pakai rumus yang di kiri, dan kita juga boleh pakai rumus yang di kanan. Tinggal sesuaikan apakah data kita berbentuk atau berupa data populasi, berarti pakai yang kiri. Apakah data kita merupakan data sampel, berarti pakailah rumus yang kanan. Yang kita lihat yang kiri. Yang kiri di sini notasinya adalah mu sama dengan sigma xi dibagi n besar, di mana xi-nya indeksnya dari 1 sampai dengan n besar. Kenapa kita gunakan n besar? Karena kita masih ingat n besar adalah merupakan ukuran populasi, berapa jumlah anggota populasi yang ada di situ. Nah, Anda perhatikan di sini xi, sigma xi, berarti xi yang dimaksud di sini adalah data ke i. Jadi kalau kita punya data sekian banyak, ya nanti kita jumlah atau sigma dari X ke 1, tambahkan X ke 2, tambahkan X ke 3, sampai X ke N besar. Demikian juga untuk yang kanan. Kita punya notasi X rata-rata atau X bar sama dengan sigma XI dibagi N kecil. Bedanya di sini indeksnya dari 1 sampai dengan N kecil karena kita menggunakan jumlah sampel. Demikian juga lambang XI atau notasi XI di rumus kanan ini, dia adalah menyatakan data ke I. Tapi yang kanan ini kita tentu saja jumlahkan dari X ke 1, tambah X ke 2, tambah X ke 3, sampai dengan X ke N kecil. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, kita lihat dulu data kita data apa. Oh, ternyata data yang berbentuk ungroup. Kemudian data kita itu merupakan sampel atau populasi. Oh, datanya merupakan data dari populasi. Ya udah, pakai rumus yang kiri. Oh, datanya hanya menggunakan data sampel, berarti harus pakai yang kanan. Kita lihat contohnya. Coba baca contoh ke-1. Yang saya tanyakan adalah, Anda baca dulu, kenapa ini saya gunakan mu? Berarti saya gunakan rumus yang kiri. Kenapa nih? Ada yang mau coba? Jawab. Kan itu mahasiswanya terhitung populasi, Bu. Dari mana tahu kalau itu populasi? Kalau yang digunakan itu data populasi. Banyak mahasiswa sebagai berikut 850, 1100, dan sebagainya, Bu. Oke. Mungkin ada yang bantu? Yang mau bantu?
populasi karena itu Bu, di kota A hanya terdapat 6 PTS, jadi ada 6 populasi. Di kota A hanya terdapat 6 PTS. Terus? Coba barusan? Jadi ada 6 Aditya. populasi. 6 populasi. Iya. 6 populasi atau 6 anggota populasi? Aditya, 6 populasi atau 6 anggota populasi? Saya tanya, di kota A ini jumlah PTS seluruhnya ada berapa? Aditya? Ada 6. Ada 6. Kemudian data yang digunakan seluruhnya atau hanya sebagian dari PTS tersebut? Seluruhnya. Seluruhnya kan, karena 6-nya kan kita gunakan datanya. Datanya tentang apa? Datanya tentang banyaknya mahasiswanya gitu kan. Jadi kenapa saya gunakan rumus yang di kiri tadi? Kenapa gunakan rumus yang mu untuk menghitung nilai rata-rata populasi? Karena yang dilibatkan di sini adalah datanya berupa data populasi. Dari mana tahu bahwa dia populasi? Ya, dari kalimat ini, di kota A hanya terdapat 6 PTS, nggak ada yang lain. Nah, seluruh anggota populasi A itu, yaitu hanya 6 tadi, kita gunakan sebagai data kita. Nah, ternyata kita catat PTS pertama mahasiswanya sekian 850, yang kedua 1100 dan sebagainya sampai 900. Berarti karena kita pakai seluruh PTS yang ada di kota A, ya berarti intinya kita menggunakan data populasi. Jadi tinggal kita ikuti tadi sigma XI-nya berarti X ke 1 tambah X2 tambah sampai dengan X6. Jadi 6.000 ya, dibagi dengan apa tadi? N besarnya. N besarnya ada 6. Jadi jangan kita berpikir bahwa oh hanya 6 berarti ini pasti sampel. Belum tentu. Kita lihat kalimatnya. Karena di kota A itu memang hanya 6 PTS. Kecuali dibilang bahwa di kota A ini ada 50 PTS. Dari 50 PTS ini diambil 6 PTS untuk dilihat jumlah mahasiswanya. Nah, berarti itu menggunakan sampel karena dari 50 PTS yang ada di kota A ini, yaitu populasinya, hanya diambil 6 PTS. Kira-kira gitu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita lihat contoh yang kedua. Kenapa ini digunakan rumus yang kanan, rumus sampel. Ada yang mau jawab? Ya, tadi kan udah di contoh 1 udah saya kasih penjelasan clear, begitu jelas. Ayo yang kedua nih, contoh kedua. Karena itu Bu, di soalnya memeriksa 6 kaleng contoh, diperiksa kadar gulanya. Terus yang menyatakan bahwa kita gunakan rumus yang di kanan gimana penjelasannya? Karena ini Bu, di datanya itu cuma dipakai 6 kaleng minuman sebagai contoh. Berarti itu termasuk ke sampel, Bu. Berarti produksinya berapa banyak? Jumlah yang mereka produksi berapa banyak? Pasti
pastinya lebih dari 6 kan? Iya, Bu. Lebih Ya. dari 6. Jadi setiap 12 jam sekali, berarti di sini kan si pabrik ini 12 jam sekali, nggak hanya 12 jam ya, 12 jam berikutnya, misalnya 2 shift nih. Nah, satu shift 12 jam. Nah, ini sekian banyak produksi, dia ambil 6 kaleng contoh. Berarti 6 kaleng ini adalah sebagai contoh dari sekian banyak produksi mereka, kira-kira begitu kan? Konteks dari arti dari kalimat ini. Kemudian mau diperiksa kadar gula sintetisnya. Berapa persen sih yang terkandung dari minuman yang mereka produksi? Nah, dari kaleng pertama ternyata 13,5%, kaleng kedua 12,5%, sampai kaleng ke-6 12,5%. Kenapa ini hanya menggunakan atau disebut contoh? Ya contoh karena banyak produksi yang mereka hasilkan di 12 jam itu, tapi hanya diambil 6 kaleng contoh. Sehingga saya gunakan rumus yang kanan tadi sigma X rata-rata sama dengan sigma XI, berarti 13,5 tambahkan 12,5 sampai tambahkan yang terakhir 12,5 dibagi 6, yaitu 12,5%. Artinya bahwa dari ke-6 kaleng contoh ini diperoleh kadar gula sintetis sebesar 12,5%. Nah, meskipun ini hanya membuktikan kadar gula sintetis dari 6 kaleng contoh, tapi ini bisa digunakan untuk generalisasi. Artinya, dari yang mereka produksi selama 12 jam itu, maka rata-rata kadar gula sintetisnya adalah 12,5%. Gitu. Itu yang akan dilaporkan ke kemasan kalengnya atau mungkin ke pihak pemerintah, ke Badan Makanan dan Obat itu dan sebagainya. Jadi di sini menggunakan 6 kaleng contoh. Ini dia kedudukannya sebagai sampel dan Anda bandingkan dengan tadi yang 6 PTS itu sebagai populasi. Nanti kalau punya kasus, jadi analisisnya begitu, ya. Baik. Itu yang ungroup. Karena datanya ya data kita punya raw data. Belum kita apa-apakan, ya, belum kita bikin grup atau kelompok. Nah, bagaimana kalau kita punya data yang sudah bentuk grup atau kelompok, misalnya nih kita kemarin punya distribusi frekuensi. Nah, di sini dibilang bahwa rata-rata untuk grup data nilainya merupakan pendekatan. Kenapa merupakan pendekatan? Karena nilai real dari pernilainya nggak ada, angka yang kita punya, per data yang kita punya kan nggak ada, karena datanya sudah berbentuk kelas data. Misalnya data dari kemarin 16 sampai berapa? 31 misalnya. Itu ya seluruh nilai yang tercover dari 16 sampai 21 ya yang frekuensi kemarin ya kita bilang di frekuensi. Jadi rata-ratanya berapa? Nah, nilainya itu merupakan pendekatan dari yang kemarin usia 16 sampai 31. Sehingga bagaimana menghitung nilai yang merupakan pendekatan ini? Berarti rata-rata untuk grup data kita punya rumus yang seperti di bawah ini. Yaitu X rata-rata sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Misalnya di sini indeksnya 1 sampai K. Berarti kita punya kelas sebanyak K. Gitu. Anda lihat di XI. Tadi XI yang ungroup data adalah merupakan data ke I, data ke-1, data ke-2, data ke-3. Tapi ketika
kita punya data berbentuk grup, maka XI-nya bukan data ke-1, data kedua, tapi XI di sini merupakan titik tengah kelas ke I, kedua, ketiga, dan sebagainya sampai ke K, karena kita punya kelas sampai dengan K. Itu bedanya dengan yang di atas. Dan kenapa ini XI adalah titik tengah kelas? Kita lihat di sebelah kirinya. Dia dikali dengan dengan frekuensi. Yang kita lihat bahwa yang punya frekuensi itu adalah kelas. Yang ungroup dia nggak punya frekuensi. Gitu ya penjelasannya dari rumus yang di kiri. Maaf. Terus yang di bawah dibagi sigma Fi. Kita ingat bahwa sigma Fi berarti merupakan penjumlahan dari frekuensi kelas ke-1 ditambah dengan frekuensi kelas kedua sampai dengan ditambah dengan frekuensi kelas ke K, kelas terakhir. Ini sebenarnya sama aja. Kita ingat kemarin sigma Fi itu harus sama dengan N kecil. N kecil adalah ukuran sampel. Yang kemarin kita bilang nggak boleh kurang dari 50 dan nggak boleh lebih dari 50. Yang kita pakai contoh yang kemarin. Jadi mau pakai rumus yang di kiri maupun pakai rumus yang di kanan akan menghasilkan nilai yang sama. Nah itu beda untuk rata-rata yang grup data. Nah untuk menghitung rata-rata grup data ini ada dua cara, di mana dua-duanya harus menghasilkan nilai yang sama. Nah nanti Anda buktikan juga di tugas bahwa kedua nilai itu akan menghasilkan sama. Nilai yang sama. Kita lihat yang pertama dulu. Ini contoh yang sama dengan yang kemarin. Kita udah punya kelas, ya, kolom pertama. Kita sudah punya titik tengah kelas, dan kita sudah punya frekuensi. Sehingga tinggal tambahkan di kolom yang terakhir yang keempat, yaitu FIXI, karena kita tadi menggunakan rumus sigma FIXI. Nanti tinggal dibagi dengan N. N-nya kan udah punya nih. N-nya adalah jumlah dari kolom ketiga frekuensi ya. Nah, FIXI berarti frekuensi FI dikali XI, titik tengah kelas. Jadi kenapa tadi XI bukan data ke I, ke-1, ke-2, tapi merupakan titik tengah kelas 1, titik tengah kelas kedua, dan sebagainya. Oke, berarti di baris pertama, 195 adalah hasil perkalian dari 10 kali 19,5. Kemudian baris yang kedua 17 kali 27,5. Yaitu 467,5 dan sebagainya. Terakhir kita jumlahkan. Jadi yang paling bawah ini merupakan sigma FIXI. Nah, tadi tinggal kita masukkan kan, sigma FIXI dibagi N kecil. Kita tinggal masukkan ke rumus. Sigma FIXI adalah 1679 dibagi dengan sigma FI atau N kecil tadi 50. Jadi nilai rata-rata hitungnya 33,58. Ini cara yang pertama. Saya rasa jelas. Cara yang kedua adalah kita buktikan dengan menggunakan nilai dugaan yang disebut sebagai M besar. Anda lihat dulu rumusnya. Sangat berbeda dengan yang rumus pertama ya. Jadi di sini XI sama dengan M. M di sini adalah nilai dugaan yang kita tentukan. Ditambahkan dengan sigma FI DI, bukan lagi sigma FIXI, tapi DI dibagi dengan N kecil. Pembaginya tetap sama. Nah, sekarang FI DI, FI tetap frekuensi, DI-nya apa? DI-nya nih, lihat yang di sini. DI adalah selisih dari titik tengah kelas ke I dikurangi dengan M besar.
nilai dugaan tadi. Jadi sekali lagi DI adalah selisih antara titik kelas tersebut, titik tengah kelas tersebut dengan nilai M, nilai dugaan. Nah sekarang bagaimana menentukan nilai M atau nilai dugaan itu? Coba dibaca caranya ada di bawah nih. Silahkan baca. Bagaimana menentukan nilai M? Ada yang baru masuk. Selamat pagi, Septisa. Yang baru masuk Septisa bukan? Benar, Bu. Kok telat? Baru bangun. Waduh, baru bangun. Di alarm dong. Anda udah melewatkan sekian banyak nih. Jangan diulang ya. Septisa. Iya, Bu. Lain kali di alarm. Oke, kita balik lagi ke atas. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Kenapa nilai dugaan M ini 39,5? Ada yang mau jawab? Dapatnya dari mana? Dari kalimat tadi yang udah dibaca di bawah. Ada yang mau coba? Tadi kan udah dibaca yang di bawah. Kalau banyak kelasnya ganjil, maka ambillah ya XI pada kelas ke K plus 1/2 atau kelas yang di tengah-tengah. Sedangkan kalau kelasnya genap, ambillah pada kelas K ke K/2 dan kelas ke K/2 plus 1. Habis itu ditambahkan atau dijumlahkan dibagi 2. Gitu kan bunyi kalimat yang di bawah ini. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kenapa atau dari mana nilai M 39,5? Jumlah kelasnya berapa nih yang ditambah ini? 6. 6 ganjil genap. Genap. Kalau Genap. genap, kita ikutin nih yang di bawah. Jika kelasnya genap, maka gunakan
XI pada kelas ke per 2 dan kelas K per 2 plus 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. Kalau 3 ditambah 1? 4. 4. Berarti kita lihat kelas ketiga dan keempat. Kelas ketiga 1, 2, 3. Kita lihat XI-nya, titik tengah kelasnya. Berarti kelas ke-1, 2, 3. Berarti 35,5. Kelas keempat 45,5. Kemudian diapakan tadi? Jumlah bagi 2. Berarti 70 berapa tuh? 79. Ya kan? 35,5 tambahkan 43,5. 79 bagi 2. Ini hasilnya 39,5. Ada yang belum paham? Kita tadi ikutin di ketentuan yang kedua tadi bahwa kalau kelasnya genap, ini kan 6 yang kebetulan genap, maka kita ambil IEXI titik tengah kelasnya yaitu kelas ke K per 2, berarti 6 dibagi 2 tadi 3, dan kelas K per 2 tambah 1, berarti 3 tambah 1, 4, berarti kelas ketiganya XI atau titik tengah kelasnya 35,5, kelas keempatnya 43,5, tambahkan dibagi 2, ya kan? Berarti 79 bagi 2, 39,5. Ya udah, M-nya semua sama sampai kelas ke terakhir. Nah, sekarang saya tanya, kalau kelas yang terakhir ini misalnya nggak ada, kita punya kelas 5 kelas. Jadi M-nya berapa? M-nya tadi kita ikutin nih kalimatnya. Jika banyaknya kelas ganjil, maka XI-nya adalah kelas K plus 1 per 2. Berarti berapa? 3. Berarti 5 tambah 1, 6 kan? 6 dibagi 2. Berarti 3 kan? Ya. Berarti kita lihat XI atau titik tengah kelas ke-1, ke-2, ke-3. Berarti kita gunakan M-nya 35,5. Nah, sebelum saya lanjut ke kolom berikutnya, apakah masih ada yang belum paham bagaimana menentukan nilai dugaan M untuk kelas yang jumlahnya ganjil maupun yang jumlahnya genap? Oke, kalau nggak ada suara, berarti semuanya udah paham. Berarti saya lanjut ke kolom keempat. Kolom keempat adalah menentukan DI. DI tadi bilangnya adalah selisih antara titik tengah kelas tersebut dengan nilai M. Ya udah, tinggal kita lihat ke kiri. M-nya udah ditentukan 39,5. Titik tengahnya ada di kirinya juga 19,5 misalnya untuk baris pertama atau kelas pertama. Berarti tinggal kita selisihkan yaitu 19,5 dikurangi 39,5. Jadi DI untuk kelas pertama minus 20. Demikian seterusnya untuk kelas yang kedua, berarti titik tengah kelas kedua 27,5 dikurangi 39,5 min 12 dan seterusnya. Ya, kita lakukan hal yang sama dengan mengurangkan titik tengah kelasnya terhadap nilai dugaan M. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke kolom ke-5. Frekuensi ini tidak usah diulang lagi, tadi kita udah punya, cuman kita taruh di sini biar gampang karena kita mau cari kolom ke-6. Kolom ke-6 itu adalah FIDI. Nih, seperti rumus ini kan kita butuh sigma FIDI. Berarti kita cari kolom FIDI, yaitu perkalian antara FI, berarti frekuensi, dengan DI. DI yang barusan kita cari. Berarti untuk kelas pertama, FI-nya 10 kalikan dengan min 20. Berarti kita punya FIDI min 200. Kelas kedua, 17 dikali min 12, min 204, dan sebagainya. Baru terakhir kita jumlah.
Berarti min 296 ini merupakan sigma FIDI yang kita butuhkan di rumus yang di atas tadi. Ya kan? Udah dapat, udah masukkan ke rumusnya. Jadi X rata-rata aritmetik min atau nilai rata-rata hitung sama dengan M besar nilai dugaan tadi udah kita punya ditambahkan dengan sigma FIDI barusan kita hitung tuh di kolom terakhir bagi dengan N kecil. N kecil udah ada di baris terakhir di frekuensi, yaitu M-nya tadi 39,5 ditambah dengan sigma FIDI tadi min 296 dibagi N-nya 50. Nilai negatif kita hitung dulu karena ini pembagian kan. Min 296 dibagi 50 dapatnya min 5,92. Baru tambahkan dengan 39,5. Tapi ini nilainya negatif berarti 39,5 dikurangi 5,92. Anda lihat nilainya 33,58 persis sama dengan yang pertama tadi. 33,58. Jadi terbukti sama nilainya. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, Pagi Nicholas. Selamat pagi Nicholas. Pagi, Bu. Masuknya jam berapa? Harusnya masuknya jam berapa? Jam 8, Bu. Terus sekarang jam berapa? Jam 9. Nah, kemana aja? Ketiduran, Bu. Ya, ketiduran. Kan punya alarm Nicholas. Ya. Udah, Bu, nggak kedengeran. Maaf, Bu, maaf. Nggak kedengeran. Ini sekali aja ya. Besok lagi nggak boleh kayak gini. Iya, Bu, maaf, Bu. Ada pertanyaan tadi? Saya balik lagi ke tadi. Bu, kalau misalkan hasilnya Ya. beda, berarti data kita ada yang salah gitu Ya, Bu? betul. Berarti kita entah salah di mananya, kita harus ulang lagi. Harus ini, Bu, persis sama. bisa diulang nggak Bu, cara nyari M-nya tadi Bu? Yang Oke. Cara mencari M-nya, kita tinggal ikutin ini tadi yang di bawah. Nih. Jadi kalau kelasnya ganjil, atau genap dulu deh, atau ganjil dulu paling gampang. Kalau kelasnya ganjil, maka cari atau ambil titik tengah kelas pada kelas K plus 1 dibagi 2, yaitu kelas yang di tengah-tengah. Tadi misalnya kelasnya tadi ada 5 ya, yang paling bawah dihapus. Kalau kelasnya ada 5, berarti K-nya kan 5. 5 plus 1 dibagi 2, berarti 6 kan? 6 dibagi 2, berarti 3. Berarti kalau kita punya kelas 1, 2, 3, 4, 5, berarti kelas ketiga ini kan yang di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena di atasnya ada 2 kelas, di bawahnya ada 2 kelas. Nah, titik tengahnya ini yang kita gunakan. Berarti M-nya adalah 35,5 di sini. Paham nggak? Kalau kelasnya ganjil dulu. Iya Bu, paham Bu. Sekarang kalau genap. Kalau genap berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengahnya kan nggak ada. Kalau kita ambil 3 kelas di atas, 3 kelas di bawah. Nah, nggak ada kan kelas yang di tengah. Berarti yang di tengah-tengah ya berarti kelas ke-3 dengan kelas ke-4. Ya tadi. Kenapa kelas ke-3? Karena kita punya kelas 6 tadi ya. 6 dibagi 2, kan 3. Kalau yang di sini 6 dibagi 2, 3 tambah 1, 4 kan? Berarti antara kelas ketiga dan 4. Nih, kelas ketiganya yang ini, kelas keempatnya 40 sampai 47. Kita lihat titik tengah kelasnya kan? Berarti yang ketiga itu titik tengah kelasnya 35,5, yang keempat 43,5, kita jumlah dibagi 2.
Berarti 70, berapa tadi? 79 Bu. dibagi 2, 39,5. Gitu Baik, Bu. kira-kira. Makasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang belum jelas? Jadi nanti Anda harus punya nilai yang sama nih. Yang persis sama kalau kita bulatkan. Mungkin ada yang berbeda dikit, misalnya di sini 33,58 sekian, yang 135,57 sekian, ya minimal kalau dibulatkan nanti tinggal perintah soal dibulatkan 2 atau 1 angka di belakang desimal, itu harus sama. Gitu. Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Ibu, ya itu nilai M-nya harus sama semua kan ya, Bu? Iya. Itu yang tadi 35,5 biar 39,5 itu caranya gimana, Bu? Kan kalau yang tadi genap kan 35,5 ditambah 43,5. Kalau yang ganjil itu gimana, Bu? Kelas ganjil. Ya, kelas ganjil KT dapatnya berapa titik tengah kelasnya? 35,5, Bu. Ya udah, ini diganti 35,5 M-nya semua. Oh. Jadi M ini nilai dugaan yang kita tentukan, dibilang tadi kan nilai dugaan itu sebenarnya boleh, nggak harus ketentuan itu. Tapi kalau kita masih pemula, kita masih belajar awal, ya kita ikutin instruksi itu. Jadi nanti kalau kelasnya cuma 5, berarti kelas ke-6 ini dianggap nggak ada, berarti di sini M-nya 35,5, 35,5 sampai kelas ke-5. Tinggal ke kanannya ikutin kayak yang tadi, gitu. Oke, baik, ya. Bu. Paham. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Tidak paham semua? Oke, berarti dengan demikian Anda sudah bisa menentukan titik tengah kelas, arithmetic mean, dengan data berupa ungroup data dan data yang berupa grup atau kelompok data. Yang ungroup data tadi, saya ulang nih, lihat. Yang ungroup data tadi, Anda lihat apakah datanya berbentuk populasi ataukah datanya berbentuk sampel. Kalau populasi kita gunakan rumus yang kiri, kalau sampel yang digunakan kita pakai rumus yang kanan. Sedangkan kalau yang grup data atau data yang kelompok, nih di sini dia tidak memperhatikan apakah datanya berupa data yang berasal dari populasi atau sampel, karena dianggap sebagai hal yang sama. Karena apa? Kalau sudah berbentuk kelompok, nilainya merupakan pendekatan. Tinggal kita ikutin aja ini. Ya. Kalau ini misalnya sampel, ya anggap aja N kecil ini adalah N besar. Nah, ini adalah cara yang pertama, kita pakai rumus ini, sigma FIXI dibagi sigma FI, yang ini sigma FIXI dibagi N kecil. Bedanya dengan rumus yang ungroup tadi, kalau XI di ungroup ini adalah data ke I, nih, data ke-1, data ke-2, data ke-3, tapi kalau sudah berbentuk kelas, XI-nya adalah merupakan titik tengah kelas yang dikali dengan nih frekuensi, yang kanan juga dengan frekuensi. Ini cara yang pertama. Nah, ini cara pertama, Anda bikin aja. Anda kemarin udah punya kolom 1, 2, 3, tinggal tambahkan kolom keempat seperti ini. Nah, cara yang kedua, kita dengan melakukan dugaan M, kita ikutin rumus yang ini. Jadi, X rata-rata sama dengan M besar dikali sigma FIDI dibagi N. Ya. Oh ya, saya lupa. Tadi untuk XI yang di sini bukan data ke-1, data ke-2, tapi titik tengah kelas ke-1, titik tengah kelas ke-2. Oke, yang ini bedanya adalah kita melibatkan nilai dugaan M dan DI. Apa itu DI? DI adalah selisih antara titik tengah kelas tersebut dengan nilai dugaan M. Apa itu nilai dugaan M? Nilai dugaan M adalah nilai yang kita tetapkan jika kelasnya berjumlah ganjil, kita tinggal ikutin K plus 1 per 2. Jumlah kelasnya berapa? Misalnya ganjil, misalnya tadi 5. 5 plus 1 per 2, berarti 6 per 2, yaitu kelas ke-3.
ambil titik tengah kelasnya. Ketiga, 1, 2, 3. 35,5 titik tengah kelasnya. Ini kita gunakan sebagai nilai M-nya. Jadi M-nya ini kita rubah dari kelas 1 sampai 5, yaitu 35,5. Kalau genap, jumlah kelasnya genap, kita ikutin ini. K per 2 dan K per 2 plus 1. K per 2 berarti 6 per 2, 3. Berarti kelas ketiga. Yang ini tambahkan 1, 4. Berarti kelas ketiga dan kelas keempat dijumlah dibagi 2 titik tengah kelasnya. Kelas ketiganya 3,5, kelas keempatnya 3,5. Ini dijumlah bagi 2, hasilnya 39,5. Ya udah, kita gunakan ini nilai M-nya. Nah, tinggal cari kolom-kolom berikutnya tadi, sehingga kita buktikan bahwa dengan cara yang kedua itu menghasilkan nilai yang sama, yaitu 33,8 dengan nilai yang pertama tadi. Ini untuk rata-rata hitung. Sekarang untuk modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi paling tinggi atau paling banyak. Jadi kalau misalnya kita bicara ungroup, seperti yang di bawah itu, modus untuk ungroup data. Kalau ungroup data, itu kemungkinan akan terjadi kelompok data yang mempunyai satu modus, mungkin 2 modus, mungkin multimodus, atau bahkan dia nggak ada modusnya, nggak masalah. Jadi kita lihat contoh yang A, 4A. Jadi lebih gampang kalau data kita urutkan, ascending misalnya. Nah, nanti akan terlihat bahwa di nilai 8.000 ini muncul 3 kali. Sedangkan nilai-nilai yang lain munculnya kurang dari 3 kali. Berarti kesimpulannya bahwa modus di contoh A ini adalah Rp8.000. Sedangkan yang contoh B di sini tentang berat badan 5 orang bayi. Sekian kilo, sekian kilo, sekian kilo. Kita urutkan, ternyata masing-masing bayi mempunyai berat badan yang unik, nggak ada yang sama. Berarti di sini tidak ada modus, karena masing-masing hanya terjadi 1 kali. Nilainya beda-beda. Dan yang C di sini, setelah kita urutkan, ternyata nilai 18 ini muncul 3 kali. Nilai 19 muncul 3 kali. Nilai yang lain munculnya kurang dari 3 kali. Berarti kita bilang bahwa ada 2 modus, yaitu yang nilainya 18 dan 19. Ini untuk ungroup data. Sedangkan kalau yang grup data, ya, pastinya beda. Apa atau bagaimana kita mau mencari modus untuk grup data? Yaitu yang pertama adalah kita tentukan kelas modusnya. Kita udah punya kelas, kemudian dari kelas yang kita bikin itu, mana yang merupakan kelas modus, kita tentukan dulu. Apa itu kelas modus? Kelas modus adalah kelas di mana modus berada, yaitu kelas yang mempunyai frekuensi yang tertinggi, yang terbanyak. Nah, setelah kita bisa tentukan kelasnya, baru kita cari tepi batas bawah kelas tersebut. Kemudian kita juga cari tepi batas atas kelas tersebut. Ya. Kemarin sudah, nggak usah diulang lagi. Kalau sudah, nah kita pakai rumus ini. Bahwa modus sama dengan tepi batas bawah kelas modus ditambahkan dengan interval kali D1 per D1 plus D2. Demikian juga untuk tepi batas atasnya, nanti dicoba. Ya. TBB, tepi batas bawah, minggu yang lalu sudah pada dikerjakan, udah ngerti semua.
Terus ditambahkan I, interval juga udah tahu bagaimana menentukan intervalnya. Kemudian D1 dan D2 yang baru. Apa itu? D1 adalah beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya atau yang di atasnya, kelas di atasnya. Sedangkan kalau D2 adalah beda frekuensi kelas modus tersebut dengan frekuensi kelas sesudahnya atau yang ada di bawahnya. Jadi misalnya saya punya data yang tadi, ini saya bilang bahwa kelas modus terletak di kelas yang kedua. Kenapa? Karena saya ingat tadi di atas bahwa kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Saya lihat di kolom frekuensi, yang tertinggi adalah kelas yang kedua, yaitu 17. Artinya, data yang masuk di kelas 24 sampai 31 itu paling banyak, yaitu 17 orang ya, karyawan yang punya umur itu. 24 sampai 31 itu terbanyak, yaitu 17, sehingga saya tentukan bahwa kelas modus ada di kelas yang kedua. Nilainya berapa? Nah, baru kita pakai rumus yang di atas tadi. Oh, tadi melibatkan TBB. Kita gunakan TBB dulu. TBB adalah tepi batas bawah. Kalau saya punya kelas modus di kelas kedua, saya tentukan tepi batas bawahnya adalah dia punya batas bawah 24, berarti saya tambahkan dengan batas atas kelas sebelumnya, berarti 24 tambah 23, ya, jadi 47 dibagi 2. Berarti saya punya TBB kelas modus 23,5. Atau kalau Anda nanti pakai tepi batas atas, ya berarti batas atasnya 31, tambahkan dengan batas bawah kelas sesudahnya 32, 31 plus 32, berarti 31,5 menjadi tepi batas atasnya. Oke, kita pakai tepi batas bawah dulu. Sekarang kita mau cari D1 dan D2. D1 tadi adalah merupakan selisih antara frekuensi kelas modus, yaitu 17, dengan frekuensi kelas sebelumnya, berarti di atasnya. Berarti 17 dikurang 10. Berarti saya punya D1 7. Sedangkan D2, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, berarti yang di bawahnya kan. Berarti 17 dikurang 7, yaitu 10. Dengan demikian sudah lengkap, tinggal saya masukkan ke rumus yang tadi. Jadi modus sama dengan TBB-nya tadi 23,5, tambahkan intervalnya tadi 8, kemudian D1-nya 7, dibagi dengan D1 yaitu 7, tambahkan D2 10. Nah, kadang-kadang udah sampai sini, jawabannya salah. Anda ingat kan, kalau operasi matematis, berarti yang di dalam kurung dulu. Berarti 7 dibagi dengan 17. Hasilnya 0,41176. Kalikan dengan intervalnya 8. Hasilnya 3,2941, baru tambahkan 23,5. Nah, saya peroleh nilai 26,7941. Kalau nggak ada instruksi apa-apa, berarti saya bulatkan secara biasa. Berarti 26,7 sekian, di belakang desimal adalah lebih dari 5, saya bulatkan ke atas kan. Berarti saya tentukan bahwa modusnya adalah bernilai 27. Nah, setelah dapat, saya harus cek lagi. Benar nggak kelas modus yang saya tentukan tadi benar sesuai dengan nilai yang saya dapatkan. Nilai yang saya dapatkan adalah 27. Saya bilang tadi, kelas modus ada di kelas yang kedua. Cek. Nih, pertanyaannya adalah, apakah benar 27 itu berada di kelas yang kedua? Benar salah?
Benar. Benar, karena kelas kedua adalah paling kecil umurnya 24, paling tua umurnya 31. Nah, saya dapatkan di sini umurnya 27. Berarti benar ketika saya bilang atau saya tentukan bahwa letak modus berada di kelas yang kedua. Nah, ternyata nilainya berapa tadi? 27. Kemudian saya cross check, 27 benar nggak ada di kelas yang kedua. Ternyata benar, karena yang paling kecil tadi 24 nilainya, yang paling besar usianya 31, dan 27 berada di kelas ini. Itu untuk pembuktian dengan tapi batas bawah. Nanti untuk tapi batas atas Anda lakukan untuk latihan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya. Ya. Kalau misalkan kelas modusnya ada di yang baris pertama, cara nyari D1-nya gimana? Diasumsikan di baris pertama nggak ada frekuensi. Berarti dikurangi berapa? 0. Gitu. Makasih, Dan Bu. ya nanti di logika aja, kalau misalnya maksud saya di cross check aja. Nanti udah dapat nilai, benar nggak ada di situ, di kelas itu misalnya, di kelas pertama misalnya, gitu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ibu. Ya. Kalau misalnya frekuensi tertingginya ada 2 itu, ambil yang mana, Bu? Kalau saya biasanya ambil yang di atas, tapi sekali lagi nanti di cross check aja hasil akhirnya ada di mana. Hasil akhir ini cross check dengan yang di sini. Terima kasih, Bu. Biasanya sih jatuhnya di kelas yang awal. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, berarti untuk ukuran statistika 1 udah selesai. Saya lanjut untuk yang ini. Ukuran statistik bagian 2, apakah terlihat modulnya? Terlihat, Bu. Oke. Kita masuk ke median, kuartil, desil, dan persentil. Silakan dibaca dulu itu apa median, kuartil, desil, dan persentil. Oke. Di sini prinsipnya sama, bahwa untuk median, kuartil, desil, dan persentil ini adalah merupakan ukuran statistik yang konsentrasinya adalah bagaimana ukuran-ukuran ini membagi suatu daerah menjadi kuadran yang sama. Jadi kalau median ini dia nilainya udah ini ya, artinya nilai tersebut udah di sort, di ascending, kemudian kalau median dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau kuartil dia membagi 4 bagian yang sama besar,
desil menjadi 10 bagian yang sama besar, dan persentil menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, kita lihat dulu kalau misalnya kita punya ungroup data. Bagaimana kita akan menentukan median, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama untuk median. Median untuk ungroup data, yang pertama kita tentukan letaknya ada di mana. Nah, baru kita tentukan nilainya berapa. Letak median adalah kalau misalnya data tadi udah kita sort, adalah sama dengan N plus 1 per 2. N di sini banyaknya data. Kenapa per 2? Karena tadi median membagi segugus sekelompok data menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya. Jadi contohnya kalau saya punya contoh 1 nih, tinggi badan 5 mahasiswa. Kemudian saya sort biar gampang. Kemudian saya ikuti tuh letak median, rumusnya sama dengan N plus 1 per 2. N-nya tadi apa? N-nya tadi 5 mahasiswa, berarti 5 plus 1 per 2. Berarti 6 per 2. Berarti letak median sama dengan 3. Maksudnya bahwa letak median berada di urutan data ketiga yang tadi udah kita urutkan. Berarti ini data pertama 1,60 cm, data kedua 1,73. Nah, data yang ketiga ini letak mediannya. 1, 2, 3. Karena di sini udah ditentukan letaknya adalah data ketiga, baru kita cari data ketiga, kita lihat nilainya berapa. Nilainya sebesar 1,75 cm. Jadi kesimpulannya bahwa di data ungroup ini dia punya letak median terletak di urutan data ketiga dengan nilai median sebesar 1,75 cm. Kalau kita punya data ganjil. Kita perhatikan kalau kita punya data genap. Nih. Ya. Tadi 5 mahasiswa, sekarang misalnya ditambahin datanya ada 1 lagi, berarti 6 mahasiswa. 6 mahasiswa, kemudian di sort nih. Kita punya data seperti ini yang sudah terurut. Maka letaknya kita ikutin tadi, N plus 1 per 2, berarti 6 plus 1 per 2, 7 per 2. Nah, letak median berada di urutan data ke 3,5. Nggak ada kan urutan data ke 3,5, adanya kan urutan data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau data kita genap, berarti letak median di 3,5, berarti di antara 3 dengan data ke urutan keempat. 3,5 kan antara 3 dengan 4, kan ada di tengah-tengah sini. Berarti berapa nilainya? Nilai yang ketiga tadi 1,75 cm, tambahkan dengan urutan yang keempat adalah 1,78 cm, jumlah dibagi 2. Berarti 1,765 cm. Jadi kesimpulannya untuk contoh yang kedua, dengan jumlah data yang genap ini, urutan letak median berada di urutan 3,5 dengan nilai 1,765 cm. Anda perhatikan kalau nanti dijumpai data yang mirip begini, di mana datanya ganjil dan atau data yang genap untuk ungroup data. Demikian juga untuk kuartil, perhatikan rumusnya. Misalnya, kuartil ke Q, letaknya ada di mana? Untuk menentukan letak kuartil, ini kuncinya ada di sini, di Q. Semuanya akan menggunakan dalam kurung N plus 1 dibagi 4, tapi yang berbeda adalah Q-nya. Ya. Misalnya ditanya, kuartil ke-1, berarti Q-nya diganti dengan angka 1. Atau kuartil kedua, berarti Q-nya diganti dengan angka 2. Atau kuartil ketiga, berarti Q-nya diganti dengan angka 4.
dan seterusnya. Demikian untuk desil maupun persentil. Ini persentil ini kita bagi 100 ya. Jangan 99 karena tadi persentil membagi 100 bagian yang sama. Jadi kalau ditanya desil ke-5 berarti D-nya dibagi 5. Tapi ingat bawahnya jangan lupa tadi tadi desil dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil bagi 10 dan persentil bagi 100. Karena apa? Ini ungroup data, nanti untuk menentukan letak yang grup data beda lagi. Ingat-ingat ini ungroup data. Jadi kayak si median tadi juga N+1 dibagi 2, ini khusus. Ini nggak ada dalam kurungnya karena median hanya membagi 2. Sedangkan untuk kuartil ini ada Q di sini, ada D di sini, dan ada P di sini. Oke. Ini juga ada sesuatu yang khusus. Silahkan dibaca dulu nih di atas contoh 3 tuh. Baca dan pahami dulu. Ini ada suatu teknik perhitungan nilai kuartil, desil, dan persentil untuk ungroup data, yaitu apabila kita jumpai letak mereka merupakan bilangan pecahan. Jadi kalau misalnya kita punya letak yang sudah kita tentukan masuk ke rumus tadi, ternyata letaknya adalah bilangan pecahan, maka pastinya ada bilangan sebelum koma dan sesudah koma atau desimalnya. Jadi di sini disebutkan jika letaknya adalah I, J, maka nilai mereka tinggal ikutin rumus yang di bawahnya itu. Kalau kita punya letak I, J, maka nilainya adalah data ke I ditambahkan dengan 0, J, kemudian dikali dalam kurung data ke I plus 1 dikurangi data ke I. Gitu kira-kira. Misalnya nih, contoh 3. Saya punya 1024 data. Kemudian data tersebut saya urutkan ascending. Dan saya tidak menampilkan seluruh data yang 1024 ini, banyakkan.
penuh nanti layarnya. Saya hanya tampilkan urutan yang tertera di situ. Hanya 256, data ke 257, data ke 307, 308, 727, dan 728. Ini yang diketahui, yang ditampilkan. Nah, sekarang saya akan menentukan kuartil ke-1. Letaknya di mana dan berapa nilainya. Saya tentukan dulu letak kuartil ke-1. Saya ikutin rumus yang di atas tadi. Rumusnya, aslinya rumusnya kan Q ya. Q dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Karena yang dicari kuartil ke-1, maka Q-nya saya ganti dengan angka 1. Nah, angka 1 dikali berapapun kan tetap, makanya di sini nggak ditampilkan. Boleh aja di sini Anda kasih angka 1 di atas, di depan kurung ini. Jadi 1 kali N plus 1 dibagi 4. N-nya berapa? N-nya tadi 1024. Ditambah dengan 1 kan, jadi 1025. Dibagi dengan kuartil kan dibagi 4. Saya punya letak kuartil ke-1 adalah 256,25. Memenuhi ketentuan yang ini tadi. I, J tadi. Jadi pertanyaan saya adalah, dari letak kuartil yang sudah saya tentukan ini, berarti I-nya berapa? Nilai I berapa? 256. Oke, nilai J-nya? 25. Oke. Kalau udah saya tentukan, oh ternyata I-nya saya dapat 256. J-nya saya dapat 25. Ya udah, masukkan ke rumus yang ini kan. Jadi data ke I, berarti data ke 256. Tambahkan dengan 0, J. J-nya tadi 25, berarti 0,25. Kali dengan dalam kurung data ke I plus 1, berarti data ke 256 tambah 1, berarti data 257. Dikurang dengan data ke I. Data ke I tadi data ke 256. Sudah? Baru saya lihat datanya. Data ke 256, saya cek di atas. Tersedia nggak? Oh ada, nilainya 45,5. Saya masukkan. Plus 0,25. 0,25 kan angka ya. Saya tinggal copy paste di sini. Kemudian dikali data ke 257. Tersedia nggak? Ada nih di kanannya nih. 46,2. Saya tuliskan di sini. Dikurangi data ke 256 kayak yang di depan tadi. Berarti dikurangi 45,5. Ini saya kurang 46,2 dikurang 45,5, 0,7. Kalikan dengan 0,25, hasilnya 0,175, tambahkan dengan 45,5, diperoleh 45,675. Kesimpulannya adalah kuartil ke-1 terletak di urutan data ke 256,25 dengan nilai sebesar 45,675. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada. Sekarang saya tentukan desil ketiga. Dengan cara yang sama, saya masukkan dulu rumus untuk menentukan letak desil ketiga. Desil ketiga berarti D, ya kan, dalam kurung N per 1 per 10. D-nya 3, berarti D3, angka 3 di sini, kali N plus 1, N-nya 224 ditambah 1, 225, dibagi 10. Nah, saya dapatkan bahwa letak desil ada di urutan ke 307,5. Berarti I-nya 207, J-nya 5. Kayak yang tadi, bisa tinggal masukkan data ke I, berarti data ke 307. Tambahkan 0 ke J, J-nya 5, berarti 0,5. Kali data ke I,
plus 1, berarti data ke 307 tambah 1, 308. Dikurangi data ke I, data ke 307. Berarti saya tinggal lihat ke atas data ke 307 dan data ke 308. Nah, data ke 307 sekian, data ke 308 sekian. 59,7 dan 59,9. Saya masukkan ke sini. 59,7 untuk data ke 307, 59,9 untuk data ke 308. Dengan yang cara yang sama dengan tadi, saya peroleh desil ketiga nilainya 59,8. Jadi letaknya ada di urutan ke 307,5 ya. Kemudian nilainya 59,8. Satu lagi, persentil ke 71. Kita tentukan dulu tadi letaknya. Berarti P-nya di sini saya ganti dengan angka 71 kalikan N plus 1 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena persentil tadi membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, saya peroleh letaknya di urutan ke 727,75. Berarti I-nya 727, J-nya 75. Dengan cara yang sama saya lakukan seperti tadi. Data ke I, berarti data ke 727. Ditambahkan dengan 0,J, J 0,75. Tambahkan data I plus 1, berarti 727 tambah 1, 728. Dan dikurang data ke I, 727. Dengan demikian, saya lihat ke atas data nilai data dari 727 dan 728. Nih, 727 16,3, 162,3, yang 728 162,9. Saya masukkan ke sini. Nih. 727 162,3, 728 162,9. Sehingga saya peroleh nilai dari persentil ke 71 adalah 162,75. Jadi kesimpulannya, persentil 71 terletak di urutan 727,75 dengan nilai sebesar 162,75. Oke, contohnya udah 3. Apakah ada yang masih kurang paham tentang menentukan kuartil, desil, dan persentil untuk letak yang berupa bilangan pecahan atau desimal? Oke, nggak ada suara, berarti udah paham semua. Kita lanjut. Tadi rata-rata hitung udah, kemudian modus udah, sekarang median, desil, kuartil, desil, dan persentil untuk grup data sudah. Sampai dengan tadi yang merupakan letaknya bilangan pecahan. Sekarang kita bicarakan mengenai median, kuartil, desil, dan persentil untuk grup data atau data yang bentuk kelompok. Kayak tadi bahwa karena bentuknya kelompok makanya nilainya merupakan pendekatan. Ada perhatikan letak median. Di sini letaknya N per 2. Bedakan dengan yang tadi. Nah, kayak mana? Nih, letak median adalah N plus 1 per 2. Itu bedanya antara grup dan ungroup data. Ini kebanyakan pada salah ya. Jadi diingat-ingat letaknya berbeda, penentuan letaknya.
Nah, di dalam menentukan median dan median di grup data, ini kita melibatkan selain tepi batas bawah maupun tepi batas atas, kita melibatkan frekuensi kumulatif. Ada juga udah belajar tentang frekuensi kumulatif. Ini bedanya modus dengan median. Kalau modus tadi kita cuma melibatkan tepi batas bawah, tepi batas atas, tapi kalau yang median selain tepi batas bawah atas, kita libatkan frekuensi kumulatif. Anda perhatikan rumusnya. Kalau kita menggunakan tepi batas bawah, berarti median sama dengan tepi batas bawah kelas median ditambah interval sama dengan kayak tadi kan, kalikan dengan S per FM. Ini yang berbeda adalah S dan FM-nya. Sedangkan kalau nanti digunakan TBA, tepi batas atas, maka ini dikurangi, kemudian dikali interval. Nah, di sini bukan S tapi S aksen, dibaginya sama FM. Jadi kita lihat S itu apa? TBB-nya udah tahu, TBA udah tahu, I-nya udah tahu. Nah, sekarang S dan FM. S adalah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, itu S. Sedangkan kalau S aksen adalah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sampai dengan kelas median. Sedangkan tadi dibagi FM, FM itu maksudnya frekuensi pada kelas median yang sudah kita tentukan. Saya coba. Dengan contoh yang sama. Pertanyaan saya adalah, ini saya tandai kelas kedua merupakan letak dari kelas median. Dari mana? Berdasarkan apa saya tentukan itu? Dari mana? Kenapa di kelas yang kedua? Kenapa bukan kelas yang lain? Nah, kok nggak ada yang jawab? Balik lagi tadi. Letak median adalah N dibagi 2. N-nya berapa? 50, Bu. Dibagi 2 berapa? 25. Nah, tinggal kita tentukan 25 itu ada di mana. Berarti kita lihat frekuensinya kan. Kelas pertama ini baru 10 orang, padahal kita butuh 25 orang kan. Berarti kalau baru 10, kita butuh 15 lagi. Kalau kita jumlah nih, kelas pertama dengan frekuensi kelas kedua, 27, berarti 25 udah lewat kan. Berarti kita yakin bahwa urutan ke-25 itu adalah di kelas yang kedua. Itu. Ada yang masih nggak ngerti? Sekali lagi, median tadi letaknya ada di mana? Yang bentuk kelas ya. Karena saya bilang bedakan dengan yang ungroup tadi. Adalah N dibagi 2. N-nya kan 50. Bagi 2 itu 25. Berarti Anda harus menghitung
frekuensi dari kelas yang pertama ini sampai urutan yang ke-25. Ini kan baru 10 orang. Berarti kalau urutan yang ke-25, saya butuh 15 lagi. Kalau saya jumlahkan frekuensi ke-1 dan ke-2 ini 27, berarti 25 pastinya ada di urutan sini kan, 25, 26, 27. Berarti saya tentukan bahwa median terletak di kelas yang kedua. Oke, sekarang saya mau menggunakan tepi batas atas dan tepi batas bawah. Ya tadi, tepi batas bawahnya berarti 23,5, tepi batas atasnya 31,5. FM tadi adalah frekuensi pada kelas median. Kelas median tadi kelas kedua. Frekuensinya kita lihat 17. Berarti FM-nya 17. Sekarang saya mau tentukan S dengan S aksennya. S tadi adalah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, atau tidak sampai kelas median, atau frekuensi sampai dengan sebelum kelas median. Berapa? Kebetulan ini kan hanya satu kelas, berarti 10. 25 dikurang 10. Berarti 15. Sedangkan X aksen adalah frekuensi kumulatif sampai dengan kelas median yang kita selisihkan dengan letak median tadi. Berarti 27 dengan 25. Kenapa 27? Sampai dengan kelas median kan kelas kedua. Kalau kita jumlahkan 10 tambah 17 berarti 2. Oke. S aksen 27 dikurangi 25 berarti 2. S tadi 25 dikurangi 10 berarti 15. Intervalnya udah dari tadi 8. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nanti juga akan terbukti bahwa baik yang menggunakan rumus tepi batas bawah maupun yang menggunakan tepi batas atas akan mendapatkan nilai median yang sama. Oke, kita pakai TBB. TBB-nya 23,5 plus intervalnya 8. S-nya barusan kita cari 15 dibagi FM-nya 17. 15 dibagi 17, 0,8823 kali intervalnya, kali 8. 7,0588, tambahkan TBB-nya 23,5. Dapat 30,5588, nggak ada instruksi apa-apa, berarti saya bulatkan seperti biasa. Di belakang koma, lebih dari 5, lebih besar sama dengan 5, saya bulatkan ke atas kan, berarti saya punya 30,6. Cross check dulu, benar nggak nilai 36 itu berada di kelas yang tadi kita tentukan sebagai kelas median, yaitu kelas kedua, 30,6. Nih, benar nggak? Ada di kelas kedua kah 30,6? Iya, Bu. Betul, berarti kita cross check udah benar. Berarti kita ketika menentukan letak median bahwa dia berada di kelas kedua tadi benar, karena terbukti nilai mediannya di 30,6, masih di range antara 24 sampai 31. Ya, harus Anda cross check dulu. Nah, sekarang dengan cara yang kedua, kita buktikan bahwa akan juga mendapatkan nilai yang relatif sama, yaitu 30,6. Dengan TBA. Ya, semuanya udah kita cari. TBA juga udah tadi. Tinggal masukkan. TBA-nya tadi 31,5 dikurangi dengan semuanya sama kecuali S aksen tadi kan. S aksen udah kita hitung tadi. Nah, ternyata sama yang kita peroleh 30,6 seperti yang ini menggunakan TBB. Jadi tugas Anda nanti juga akan membuktikan bahwa dengan rumus yang berbeda ini, dengan dua rumus ini, maka akan diperoleh nilai yang sama. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan, boleh.
Nah, oke, nggak ada pertanyaan. Berarti kita masuk ke kuartil untuk grup data. Kuartil, persentil, desil, itu sama. Ya. Saya lihat di kuartil. Kuartil untuk grup data, sekali lagi ingat di dalam menentukan letaknya dulu, karena relatif berbeda dengan cara menentukan letak kuartil di ungroup. Di sini Q kali N per 4. Kalau di ungroup tadi, Q dalam kurung N plus 1 per 4. Ya. Setelah menentukan letaknya, maka kayak tadi, kita tinggal ikutin rumus mau menggunakan TBP atau menggunakan TBA. Rumusnya persis. Nah, misalnya kayak gini. Saya tadi punya rumus untuk menentukan kuartil tadi adalah 3N per 4. N-nya kan 50, berarti 3 kali 50 dibagi 4. Berarti itu 37,5. Berarti saya harus menghitung sampai dengan urutan data ke 37,5 itu ada di mana. Anda mau pakai frekuensi kumulatif seperti ini boleh, atau mau dihitung langsung kayak tadi boleh. Kalau kumulatif ya Anda kumulatifkan ini 10 ditambah 17 berarti 27, 27 tambah 7 berarti 34, ini kumulatifnya kan 34 tambah 10 44. Ya, yang saya mau cari adalah urutan ke 37,5. Berarti kalau yang kelas ketiga belum memenuhi, baru 34, berarti yang memenuhi adalah kelas yang keempat. Sehingga saya tentukan di sini bahwa letak kuartil ketiga itu berada di kelas yang keempat, yang punya batas bawah 40 sampai dengan 47. Rata-rata kadang-kadang di dalam menentukan letaknya ini masih pada salah. Jadi sekali lagi, untuk menentukan letaknya, bedakan dengan yang ungroup data. Nah, kalau sudah ketemu letaknya, caranya sama kayak tadi. Kita cari S, nilai S-nya, kemudian nilai S aksennya, kemudian FQ-nya. FQ-nya berarti frekuensi di kelas kuartil ya, 10. Dan sebagainya. Nah, di sini juga terbukti bahwa dengan TBB maupun dengan menggunakan TBA diperoleh nilai yang sama. Oke, nilainya sama. Kemudian kita cross check ke atas tadi. 42,3 benar nggak di kelas keempat tadi? 42,3 ternyata kita lihat kelas keempat kan range-nya 40 sampai 47. Berarti benar bahwa 43, sekian tadi terletak di kelas kuartil yang sudah kita tentukan tadi. Nah, demikian juga ketika mau menentukan desil maupun persentil. Caranya sama. Baik, sampai dengan menentukan median, desil, dan persentil, kuartil, desil, persentil. Untuk ungroup sama grup data, kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Baik, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham apa yang kita bicarakan pagi ini.
Dan saya harapkan juga akan paham ketika Anda mengerjakan tugasnya maupun nanti di UTS, karena ini masih rangkaian nomor yang sama di UTS. Sekarang silahkan dicatat tugasnya, tugas minggu ke-4. Tugasnya adalah kita mulai dari yang awal tadi. Ya. Tugasnya lakukan atau hitunglah rata-rata hitung median, modus, terus yang terakhir Anda boleh pilih kuartil atau desil atau persentil, boleh pilih. Kuartil keberapa juga boleh, desil keberapa juga boleh, persentil keberapa juga boleh. Ya, sekali lagi, tugasnya adalah Anda menghitung rata-rata hitung, median, modus, dan pilihan dari yang terakhir itu kuartil, desil, atau persentil. Yang pertama, Anda hitung yang ungroup data. Yang pertama hitung ungroup data. Yang kedua hitung grup data. Untuk yang grup data, Anda gunakan dua cara atau dengan dua rumus yang berbeda seperti yang kita bicarakan untuk membuktikan bahwa akan menghasilkan nilai yang sama. Saya ulangi, hitung untuk ungroup data, dan yang kedua hitung untuk grup data, dan buktikan bahwa kedua cara tadi atau rumus yang digunakan tadi akan menghasilkan nilai yang sama. Apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya kayak biasa aja. Kemarin hari apa lupa saya? Hari Minggu, Bu. Ya udah, sama aja. Berarti hari Minggu jam 7 9 ya, Bu? Jam 9. Oke. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ibu izin bertanya. Untuk yang menggunakan dua cara rumus yang berbeda itu dua-duanya, Bu, ungroup sama grup data atau grup data doang, Bu? Yang grup data aja. Ya, oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Datanya setara ya, Bu? Gimana? Apa yang kemarin? Gimana? Cari datanya. Iya, pakai data yang sama yang awal kita bicarakan itu. Ya. Kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, silahkan dibuka kameranya. Saya akan absen. Minggu ke-4.
Aditya tadi ada ya? Hadir, Bu. Oke. Sebentar. Anditya. Andita. Hadir, Bu. Oke. Ani. Hadir, Bu. Anindita. Hadir, Bu. Ana. Saya, Bu. Astri. Hadir, Bu. Oke. Aulia. Hadir, Bu. Berliana. Nggak ada? Salah ya. Berlian. Berlian Elena ada? Nggak ada. Daniel. Ada, Bu. Ya. Devina. Hadir, Bu. Oke, Dewi. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Oke. Siapa nih? Felpus. Faros. Bu. Hadir, Bu. Fatia. Fatia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Hosya. Hadir, Bu. Oke. Faisa. Hadir, Bu. Fisa. Hadir, Bu. Inka. Oke. Yanti. Hadir, Bu. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Oke. Muhammad. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Nadia. Oke. Nicholas. Hadir, Bu. Sebentar. Miss Lina. Hadir, Bu. Novia. Hadir, Bu. Nur. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Panestu. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Ibu. Rahma. Hadir, Bu. Raka, Bu. Oh, Raka. Iya, maaf. Ya, Bu, nggak apa, Bu. Regina. Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Apa nih? Sama. Hadir, Bu. Saktisa. Hadir, Bu. Sulastri. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Terus Tarisa. Hadir, Bu. Firly. Hadir, Bu. Terus apa nih? Zenobia. Hadir, Bu. Dan Zulfa. Hadir, Bu. Oke. Saya ulangi yang nggak ada tadi. Berlian. Nggak ada kabar nih. Ya udah, nggak ada kabar di WA saya juga nggak ada. Jadi tugasnya jangan lupa itu nanti setelah Anda kirim filenya disimpan karena itu rangkaian dari tugas minggu kedua ya. Ya,
Nanti masih ada tugas minggu berikutnya. Itu masih rangkaian di data yang sama. Bahasanya yang lanjutan dari tadi. Ini kan baru ukuran pemusatan. Kita belum ukuran penyebaran. Kemudian kita nanti sampai coba menggunakan tabel. Jadi membaca tabel nggak gampang. Bagaimana tabel itu dipakai, khususnya yang saya mau kenalkan adalah tabel normal dan tabel student distribution, karena itu tabel yang akan selalu digunakan untuk bahasan-bahasan berikutnya. Baik, sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau interupsi, mau tanya, silakan. Ibu, nanti PDF Ya. dikirimkan, Bu? Ya, nanti saya kirim modulnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup materinya yang untuk kali ini sudah sampai. Yang terakhir itu belum dulu ya, yang terakhir itu di modul saya yang tadi, yang ukuran statistik kedua, yang paling akhir itu nanti saya gabung dengan di ukuran statistik ketiga. Baik, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa insya Allah di minggu depan, berarti kita tatap muka ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya tutup ya.